Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wei Te Luntien, Rahayu, salam kerukunan. Aga Kareba, sahabat religi, senang sekali Daeng Hadi kembali hadir menyapa Anda. Dan tentunya hari ini edisi yang cukup spesial, cukup istimewa, karena kita akan berbincang-bincang dengan figur yang juga istimewa, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Ali Hafid SAG MPDI. Agak kareba Pak? Alhamdulillah kareba madecing. Baik, sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, kita ketahui Bapak Dr. Ali Hafid dilantik sebagai Kakanwil Kemenak Sulsel pada tanggal 24 Desember 2024. Beliau bukan orang baru di Kemenak Sulsel, bahkan sudah mengabdi puluhan tahun. Mungkin bisa dijelaskan Pak, sudah berapa tahun mengabdi dan jabatan strategis apa saja yang pernah dijabat Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, saya terangkat di Kementerian Agama itu tahun 1997 sampai hari ini sudah kurang lebih 20-an tahun mengabdi. Luar biasa. Saya terangkat di Madrasah Ibtidaiyah, kemudian pindah di MTSN, pindah di MAN, kemudian tahun 2009 saya diangkat ke Kepala Madrasah Alia Negeri 2 Kabupaten Bone, kemudian di tahun 2011 saya dilantik jadi Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian di tahun 2013 saya dilantik menjadi Kepala Bidang Pendidikan Madrasah. Sampai 2017 awal saya dipindah ke Bidang Pendidikan Agama Islam. Kemudian di akhir 2017 saya dipindah menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba. 2021 saya ditarik menjadi Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian 2022 saya dimutasi kembali ke Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di tahun 2024 saya dimutasi ke Bidang Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren selama kurang lebih 3 bulan, hampir 4 bulan. Kemudian pada tanggal 24 Desember 2024, Menteri Agama Republik Indonesia Antegurita Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar melantik saya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Luar biasa, cukup panjang pengabdian Pak Kakanwil selama ini. Jadi bisa dikatakan bahwa Bapak Kakanwil sudah tahu persis dapurnya Kemenak, sehingga tahu program apa, bahkan program unggulan apa yang akan dilaksanakan ke depannya. Namun sebelum kita mengulas program-program unggulan itu, mungkin masyarakat ingin tahu, bisa mungkin Pak Kakanwil menggambarkan visi misi Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama di Sulawesi Selatan berikut layanan agama dan pendidikan keagamaan di Sulsel. Ya, sekarang untuk visi Kementerian Agama sebetulnya untuk tahun 2025 sampai 2029 itu adalah bagaimana supaya masyarakat itu cerdas dan maslahat. Dari situ Provinsi Sulawesi Selatan melihat juga berapa gagasan, kemudian ide dan program prioritas Menteri Agama, juga statement beliau menyangkut persoalan ruh Kementerian Agama itu adalah bagaimana umat dekat dengan ajaran agamanya. Itu juga dari beberapa gagasan, statement dan protes itu, maka kantor wilayah Provinsi Sulawesi Selatan itu membuat ide, membuat gagasan juga menjadi asta aksi. Di samping asta aksi ini kan memang ada program reguler di Kementerian Agama yang harus kita jalankan secara teknis di masing-masing bidang Kakang Kemenak, Kepala Madrasah dan KUA.
Ini hanya ide cemerlang yang kami gagas bersama dengan Litbang sebetulnya, supaya kami ada ikhtiar untuk menerjemahkan apa yang diharapkan oleh Ande Guruta Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar MA. Yang pertama itu adalah rumah ibadah ramah difabel. Kemudian yang kedua adalah Kementerian Agama Sulawesi Selatan Gogren. Kemudian pesantren ramah anak. Kemudian dakwah ramah kemanusiaan. Kemudian yang kelima adalah selebrasi kerukunan. Yang keenam algoritma kasih sayang bagi generasi Z. Kemudian yang ketujuh adalah pelayanan prima ibadah haji. Kemudian yang kedelapan adalah Kementerian Agama Sulawesi Selatan yang berintegritas. Baik, Pak, kalau dihitung-hitung Bapak Kakanwil ini menakodai Sulsel baru 1 bulan 26 hari. Iya, betul. Tapi gebrakan yang Bapak lakukan sudah sangat luar biasa. Di awal Bapak melakukan kerjasama dengan beberapa universitas, bahkan melakukan penandatanganan MOU, kemudian melaunching sekolah moderasi, dan yang paling anyar terakhir ini adalah melaunching Asta Aksi Sulawesi Selatan, bahkan diberikan tagline dari Sulawesi Selatan untuk Indonesia, dan ini diklaim sebagai yang pertama di Indonesia. Mungkin apa yang melatar belakangi, apa yang memotivasi Bapak sehingga ada tercetus gagasan kemudian melaunching Asta Aksi ini, Pak? Pertama memang begini, kami meluncing Asta Aksi ini sebagai saya katakan tadi sebagai ikhtiar apa yang disampaikan Ande Guruta itu kami coba-coba menerjemahkan itu dalam bentuk ide dan gagasan di Sulawesi Selatan. Pertama sebetulnya adalah meluncing sekolah kerukunan moderasi beragama yang saya kerjasamakan juga Kanwil Agama bekerja sama dengan Balai Litbang, yaitu ada 60 orang, 30 dari kantor wilayah dan 30 dari Litbang. Ini juga menarik, mungkin juga baru pertama di Indonesia. Itu kurang lebih 9 bulan ya untuk pelaksanaan kegiatan sekolahnya, pendidikannya. Kemudian ada juga saya buat MOU dengan seluruh perguruan tinggi agama Islam negeri dan swasta di Sulawesi Selatan. Itu juga hasil bincang saya dengan Ande Guruta Menteri Agama, bagaimana supaya perguruan tinggi itu bisa menjadi corong, bisa menjadi senter buat pengembangan Kementerian Agama khususnya di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Semua kegiatan dan program di kantor wilayah di Kementerian Agama Kabupaten Kota, madrasah dan KUA itu seyogyanya bisa dibahas di perguruan tinggi, dan itu juga menjadi bekal, menjadi masukan buat kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperbaiki diri dan untuk mengembangkan diri melalui riset penelitian yang dilakukan mahasiswa-mahasiswa yang ada di perguruan tinggi tadi yang saya MOU. Seperti itu. Ya, tentu Asta Aksi ini masih dalam tahapan sosialisasi. Jadi selain di lingkungan internal Kemenak, juga pastinya kita ingin menyasar masyarakat. Jadi mungkin Bapak Kakanwil bisa menjabarkan lebih jauh ke 8 Asta Aksi ini. Iya betul, karena Asta Aksi ini sebetulnya setelah di launching itu langsung bergerak. Ada kegiatan-kegiatan itu sudah memang saya langsung instruksikan kepada seluruh kakang Kemenang bersama seluruh jajarannya supaya yang bisa langsung dilaksanakan segera untuk dilaksanakan. Makanya pertama itu adalah rumah ibadah ramah difabel. Kita berharap bahwa semua rumah ibadah yang ada jamaahnya berkebutuhan khusus, ya termasuk disabilitas, kemudian mungkin yang lain-lainnya, itu nanti bisa kita memfasilitasi bagi jamaah yang berkebutuhan khusus itu supaya bisa mengenal, bisa mempelajari, bisa mendengarkan dengan baik seruan-seruan yang dilaksanakan oleh pemuka-pemuka agamanya lewat khutbah, lewat ceramah dan sebagainya. Itu nanti kita
kita bisa memfasilitasi. Ya dengan setidak-tidaknya mungkin sarananya mungkin seperti di kantor wilayah itu sarana difabel kita sudah buat. Betul. Kemudian mungkin ketika sarananya itu sudah jadi, itu mungkin ada bantuan lain seperti tuli ya yang tidak bisa mendengar itu mungkin nanti kita bantu dengan alat penerjemah ya untuk bisa menerjemahkan dari apa yang disampaikan oleh penceramah atau khutbah pada saat dilaksanakan ibadah di rumah ibadahnya seperti itu. Makanya hari kemarin saya sudah instruksikan kepada seluruh pembimas Bimas Islam dan Kakang Kemenang, tolong data rumah ibadah yang mana yang ada jamaahnya yang berkebutuhan khusus atau difabel. Kemudian yang kedua adalah Kemenak Sulsel Gogreen. Ini saya kira ini sudah jalan, sudah banyak laporan, bahkan teman-teman di daerah itu sudah bekerja sama dengan Dinas Kehutanan untuk menghijaukan betul lembaga yang ada di Kementerian Agama, termasuk kantor wilayah sekarang ini pembenahan, dan saya kira sudah kelihatan bahwa di beberapa sudut dan tempat-tempat strategi itu sudah hijau, dan itu saya sudah perintahkan memang hijaukan Kanwil, hijaukan Kemenak, hijaukan KUA, dan hijaukan ke madrasah negeri. Ya, kemudian yang ketiga adalah pesantren ramah anak. Ini juga sudah berjalan sebetulnya, tapi ini hanya belum terbatas, masih terbatas. Baru sekitar 20 pondok pesantren yang ada di Sulsel itu yang disentuh lewat kegiatan pesantren ramah anak yang dikerjasamakan dengan UNICEF, UIN Alauddin, dan kantor wilayah. Dan ini kami menginginkan semua kurang lebih 400 lebih pondok pesantren yang ada di Sulawesi Selatan itu setidaknya harus disentuh dengan konsep pesantren ramah anak. Iya, kalau tidak salah Pak, sebelumnya itu Kakanwil sebelumnya telah dilakukan MOU bahkan dengan Kapolda tentang ini karena ada stigma, ada beberapa oknum yang tanda petik. Sebagaimana informasi selama ini ada hal-hal negatif di pesantren. Kira-kira bagaimana intervensi dari Kemenak untuk masuk di dalam melakukan pencegahan itu, termasuk bullying dan bahkan pelecehan seksual? Iya, pertama ini kita harus masuk melalui pesantren ramah anak. Kemudian saya sebetulnya kemarin punya konsep juga bahwa seluruh pembina pondok pesantren itu ya itu harus mungkin didiklat atau diberi pendidikan menyangkut persoalan psikologi anak. Itu memang orang yang mungkin menjadi pembina di pondok pesantren itu memang harus memahami ilmu psikologi atau minimal dia paham karakter dan bawaan anak yang mereka bina, karena anak yang mereka bina itu bukan biasanya dari semua budaya, semua suku ada di dalam pondok pesantren. Nah, itu ketika itu dilakukan pembinaan hanya satu karakter, satu watak yang kita suguhkan, itu kadang-kadang anak-anak itu ada mungkin anak-anak ketika suara kita besar itu sudah menganggap bullying, padahal itu mungkin itu begitu memang karakter pembinanya kan itu. Makanya ini menjadi perhatian kita. Kemudian yang kedua, kami memohon betul kepada seluruh Kakang Kemenak untuk mempres betul, untuk memeriksa betul dengan teliti bagi pondok pesantren, rumah tahfiz, LPQ, RTQ yang mau mendirikan meminta izin operasional itu betul-betul diverifikasi betul dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada dakwah ramah kemanusiaan. Ini sebetulnya dakwah ramah kemanusiaan ini kita berharap bahwa teman-teman semuanya, ya khusus lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama dan seluruh Kakang Kemenak, ASN Kementerian Agama bisa memberi contoh dan teladan kepada masyarakat dalam persoalan menyampaikan ajaran-ajaran agama, berkhutbah, ceramah. Itu harus dengan sisi kemanusiaannya harus diperhatikan betul. Ya mungkin dengan etika, dengan kesopanan, ya itu perlu untuk kita lakukan. Dakwah bil hikmah itu sangat, dakwah dengan bijak itu memang sangat diharapkan. Kemudian memang dakwah dengan
penuh rasa kasih sayang, dakwah dengan penuh cinta, itu yang kita butuhkan sebetulnya untuk memberikan kesejukan kepada jamaah, untuk memberikan kenyamanan dan ketenteraman kepada jamaah pada saat dia mengikuti prosesi ibadah di masing-masing rumah ibadahnya. Ini penting untuk kita tekankan supaya tidak ada apa istilahnya ya, tidak ada merasa ketika penceramah itu melakukan tugasnya sebagai penyiaran agama masing-masing agama, itu tidak terkesan bahwa itu ada justifikasi dari penceramah bagi masyarakat tertentu. Itu yang kita butuhkan. Iya, ada yang bertanya ini, Pak Haji. Ini karena apa namanya, dakwah ramah kemanusiaan dan cinta kasih ini tentunya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan cinta kasih. Apa sebenarnya perbedaan pokok dari dakwah biasa yang dilakukan? Ataukah memang dengan di launchingnya Asta Aksi ini, khusus poin ini, ada penguatan, penekanan bahwa para pendakwah kita lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan atau bagaimana? Nggak begini, karena persoalan dakwah ramah kemanusiaan itu kita mengharap bahwa rasa empati kepada semua orang itu harus kita jalankan. Rasa kasih sayang kepada semua orang itu kita jalankan. Makanya persoalan-persoalan dakwah ramah kemanusiaan ini memang butuh persiapan juga sih, karena persoalan pengetahuan, semakin tinggi ilmunya orang, semakin moderat dalam melaksanakan dan menyampaikan ajaran agamanya. Kadang-kadang ada orang yang apa istilahnya, cara beragamanya itu berlebihan. Ya, artinya emosi keberagamannya itu yang membuat kadang-kadang melampaui batas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keberagamannya. Kita mau bahwa agama ini disampaikan secara bijak, disampaikan secara nyaman, disampaikan secara islami. Islami itu sebetulnya sudah moderat sekali untuk kita terima sebagai ajaran agama kita. Ya, betul sekali. Dan ada Asta Aksi yang kelima, yaitu selebrasi kerukunan. Selebrasi kerunannya sebetulnya di Sulawesi Selatan ini persoalan moderasi beragama itu sudah pengetahuan sudah tersosialisasi selama kurang lebih 4 tahun. Ya, setelah Pak Menteri yang lalu itu memang menjadi program prioritas. Makanya setahu saya di Sulsel ini menyangkut persoalan kerukunan, persoalan moderasi beragama itu sudah paham betul. Ya, itu terbukti juga dengan indeks kerukunan umat beragama di Sulawesi Selatan itu sudah hampir nilai 79%. Tinggal satu digit kita mencapai target, yaitu 80%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Itu artinya bahwa persoalan kerukunan umat beragama, persoalan kesetaraan dan kerjasama itu berjalan baik di Sulawesi Selatan. Nah, kita mau sebetulnya ini menjadi pengungkit ya dari rasa kerukunan kita di Sulawesi Selatan ini. Kita hanya mau mengangkat saja, makanya kita akan lakukan selebrasi kerukunan. Ada mungkin kegiatan-kegiatan nanti yang kita akan laksanakan yang berbaur antar semua pemeluk agama, itu bisa kita lakukan. Kemudian ada pemberian penghargaan bagi komunitas-komunitas lintas agama yang melakukan kegiatan-kegiatan kerukunan umat beragama dan lain sebagainya. Banyak hal yang mau dilakukan dalam persoalan selebrasi kerukunan ini. Iya, baik, luar biasa penjelasan dari Bapak Kanwil. Dan ini masih ada 2 Asta. Masih ada 3. Yang ketiga, yang ke-6 itu adalah algoritma kasih sayang untuk genset. Nah, kita pilih genset karena umur 8 tahun sampai 23 tahun itu sebetulnya ada di pihak kita juga, termasuk yang ada di Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah Aliyah, dan juga di masyarakat umum sebetulnya. Dan ini perlu kita melakukan ini untuk memberikan bekal kepada generasi muda kita, kepada generasi penerus kita, supaya menyangkut persoalan memahami perasaan orang lain, merasa empati kepada orang lain, itu menanamkan rasa empati itu penting. Ya, mencubit orang lain itu sama ketika kita mencubit diri kita. Kalau kita menghina orang lain, menyakiti orang
orang lain. Sama juga di posisi kita. Kalau kita diberikan seperti itu, bagaimana perasaan kita? Makanya hal-hal yang seperti ini harus diberi pengetahuan, pengalaman soal rasa empati kepada orang. Kemudian yang kedua, nanti ada istilahnya ya? Mungkin ada lomba-lomba nanti dalam bentuk di media sosial atau mungkin dalam bentuk TikTok ya, menyangkut persoalan bahasa-bahasa kasih sayang yang nanti dilombakan di masing-masing anak-anak Gen Z itu ya. Nanti kita buat sedemikian rupa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan algoritma kasih sayang untuk generasi, bukan algoritma cinta, karena cinta itu mungkin akhir dari segalanya, dan ini ada tahapan-tahapan yang kita mau lakukan sampai ke cinta, itu yang mungkin kita lakukan di Sulawesi Selatan. Berarti memang ada pendekatan khusus untuk generasi Z ini, karena kita tahu mereka ini berada di zaman teknologi informasi yang luar biasa, sehingga memang perlu diformulasikan pendekatan khusus untuk mereka ya. Seperti tadi itu kita tahu Toraja Utara sudah menggagas ada lomba-lomba video. Mungkin di KUB juga di kita akan ada mungkin kema lintas agama. Banyak hal yang kita lakukan. Kemudian ada yang ketujuh, pelayanan prima ibadah haji. Saya masukkan ini sebetulnya ini program reguler. Makanya teman-teman kok madrasah, PAI, Pontreng tidak masuk. Saya bilang betul, karena pelayanan prima haji ini butuh perhatian khusus sebetulnya, karena waktunya terbatas, kemudian ada sesuatu hal yang kita ingin capai, ya mulai dari pelaksanaan persiapan pemberangkatan sampai pemulangan, itu fokus betul kita supaya betul-betul layanan kepada jamaah itu layanan prima yang kita berikan, bahwa Kementerian Agama hadir dalam memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji itu betul-betul terasa, ya betul-betul menjadi pengantar supaya jamaah haji itu melaksanakan ajaran agamanya, sehingga hajinya dalam bentuk ibadah haji, sehingga hajinya bisa makbul dan insya Allah bisa mabrur. Dan ini sebetulnya kan terlibat beberapa kementerian dan lembaga dalam penyelenggaraan ibadah haji ini, dan ini yang harus kita fokuskan ya, mulai kemarin setelah keluar Pepres, kemudian keluar KMA, sehingga Sulawesi Selatan hari ini alhamdulillah sudah berbenah untuk melayani jamaah kita untuk diberangkatkan pada tanggal 2 Mei 2025. Saya kira. Iya, dan ini masih ada yang terakhir tentang Kemenak yang berintegritas. Kemudian yang terakhir itu Kemenak Sulsel berintegritas, ini saya masukkan karena inilah sebetulnya menjadi dasar, menjadi pondasi bagi seluruh ASN Kementerian Agama, yaitu integritas. Sebagaimana gagasan Pak Menteri Agama, ya Guru Tak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, bahwa untuk memberantas korupsi itu ada 6 hal yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama. Yang pertama itu adalah jangan agama itu hanya dijadikan sebagai mitos, kemudian logos, tapi seyogyanya nilai ajaran agama itu dijadikan sebagai etos, sebagai budaya, sebagai habit, sebagai kebiasaan dalam melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan dalam aktivitas baik di kantor maupun di tengah-tengah masyarakat itu, seyogyanya nilai ajaran agama itu yang menjadi penggeraknya. Kemudian yang kedua, bahwa kita memulai dari Kementerian Agama. Memang kita harus berprinsip bahwa persoalan korupsi ini kita dari Kementerian Agama, yang kementerian ada label agamanya memang harus mau tidak mau kita harus menjadi contoh untuk menegakkan yang namanya anti KKN itu. Kemudian yang ketiga adalah jangan ambil yang bukan haknya. Jangan berikan yang bukan hak saya, dan jangan ambil yang bukan haknya.
kita punya kesejahteraan, kita punya gaji kesejahteraan itu cukup lumayan di Kementerian Agama. Saya kira hanya rasa syukur saja yang mungkin kita harus persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya apa yang diberikan oleh Kementerian Agama ketika kita masuk ASN di Kementerian Agama itu yang harus kita syukuri. Kemudian yang keempat adalah menyangkut persoalan membangun generasi yang kuat dan jujur. Ya, para pimpinan, teman-teman semuanya, minimal pada dirinya sendiri harus membina generasi kita yang ada di Kementerian Agama ini supaya generasi kita ini kuat dan jujur. Dalam melaksanakan kegiatan, semua kegiatan itu kita fokus, kita semangat, kemudian dalam pelaksanaan kegiatan itu kita harus jujur. Kemudian yang kelima adalah kita harus menjadi teladan, ya. Kementerian Agama, dari Kementerian Agama itu kita menjadi teladan bahwa apa yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat, kita menjadi contoh lah di tengah-tengah masyarakat yang selama ini kita layani, dan itu kita menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat maupun pada diri kita sendiri. Saya kira itu menjadi fokus kepada kita semuanya supaya apa yang menjadi gagasan Menteri Agama ini betul-betul kita laksanakan untuk kita menjadikan Kementerian Agama ini bersih dari korupsi. Ya, seperti intinya bahwa Bapak Kakanwil punya komitmen untuk mengatakan zero tolerance terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, dan kira-kira bagaimana harapan Bapak ke depannya untuk Asta Aksi ini, apalagi kita memiliki 18.000 ASN yang bisa jadi penggerak? Ya, saya sebetulnya tidak ragu. Makanya saya sampaikan, di samping program reguler yang ada di Diva Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Selatan, ada ide-ide kita ini yang dikerjasamakan, ya kami bahas bersama dengan Litbang, ini juga menjadi motor penggerak dalam kegiatan Asta Aksi adalah seluruh ASN Kementerian Agama. Kami hanya membukakan pintu ikhtiar untuk berbuat kepada bangsa dan negara melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini, dan ini menjadi layanan juga kepada masyarakat. Makanya saya tidak ragu, sekarang ini ada kurang lebih 13.000 ASN Kementerian Agama, nanti juga pada saat yang lulus juga dari P3K dan PNS kita kurang lebih 5.000, jadi kurang lebih 18.000. Dari 18.000 saya yakin seluruh program Kementerian Agama yang kami sampaikan, yang kami berikan kepada seluruh ASN, saya yakin teman-teman ASN itu bisa melaksanakan dengan baik. Di bawah komando kantor wilayah, kepala kantor wilayah, Kakang Kemenak, kepala KUA, kepala madrasah. Insya Allah apa yang diinginkan dari Kementerian Agama Pusat sebagai kantor wilayah sebagai pelaksana dan kantor Kementerian Agama, insya Allah semuanya itu bisa berjalan dengan baik berkat dukungan teman-teman dan sahabat semuanya untuk Kementerian Agama. Demikian bincang-bincang yang luar biasa dengan Kakanwil Kemenak Sulsel, dan tentunya kita akan berjumpa kembali dalam episode-episode selanjutnya, dan kami ucapkan terima kasih Bapak Kakanwil telah berkenan hadir membersamai kita dan tentunya membersamai seluruh sahabat religi se-Sulawesi Selatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.